coba kita interogasi yang bersangkutan karena ibarat permainan sepak bola ini sudah mengepung ke depan gawang ya. Tiba-tiba pertandingan berakhir. Anti klimaks ya. Padahal tentu kita tidak ingin memojokkan. Kita ingin tanya yang benarnya saja kan. Ahmad Hauzinuddin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Sehat bang? Amin ya rabbal alamin. Gimana? Sudah siap untuk wawancara hari ini? Oh siap. Tidak ada yang tidak siap. Apa yang harus saya tanya ke abang ini? Kebalik ya. Jadi satu-satunya YouTuber yang suka live ya kan. Jam berapapun Reflihatun. Oke, kita lihat dulu ya pancingan sobat era sekalian. Baik. Coba Jido buka polling. Apakah Anda setuju ya dengan pencabutan gugatan Bambang Tri di pengadilan aja ya, nggak usah di pengadilan negeri ya. Setuju? Tidak setuju? Nggak mikir. Tidak berpendapat ya. Oke, nanti kita lihat tuh. Banyak setuju atau banyak nggak setujunya ya kan? Oke. Bro. Ya. Pertama, sebelum saya tanya motivasinya, alasan formalnya diulangi lagi. Kenapa itu dicabut? Yang pertama, hukum acara memang memperkenankan untuk itu. Jadi di 271 272 RV itu dijelaskan seorang penggugat itu boleh untuk melakukan pencabutan gugatan. Memang ada dua keadaan yang berbeda. Kalau belum masuk pokok gugatan, pokok perkaranya itu tanpa persetujuan tergugat, karena belum ada kepentingan dari tergugat yang terserang begitulah. Tapi kalau sudah masuk ke jawab jinawab, memang tidak bisa sepihak, harus ada persetujuan dari tergugat terhadap pencabutan itu. Itu dari sisi hukum acara memang memperkenankan. Nah kemudian yang kedua tentang dasar daripada pencabutan itu atau alasan begitu ya. Sebenarnya tanpa alasan pun bisa saja orang menggugat dan mencabut gugatan, tetapi itu bisa dikatakan sebagai gugatan palsu begitu. Ya. Nah kita cocok ya, gugatannya palsu, ijazahnya palsu. Ijazah palsu. Nah, sebelum saya masuk kepada kenapa mencabut, kenapa menggugat dulu begitu. Oke, silakan. Jadi begini bang. Saya sengaja silakan begini, kenapa? Sebelumnya, biasanya saya diprotes. Kebanyakan motong, nah makanya saya mau santai dulu. Silakan. Silakan. Begini bang, kita itu kan sama-sama ingin kebenaran dan mencintai kebenaran. Dan akhirnya kita kan perlu metode untuk mencari kebenaran. Di dalam metode itulah kemudian terjadi uji validitas kebenaran. Hegel kan dia punya teori tentang dialektika, tesis, antitesis, kemudian muncullah sintesis. Itulah cara dia untuk mencari kebenaran dengan cara mendialektikakan tesis dan antitesis. Nah di tengah banyaknya kebohongan ini, Gus Nur juga akhirnya menemukan satu metode untuk mencari kebenaran. Menurut Gus Nur ya, banyaknya kebohongan ini, ya ini dengan mubahalahnya itu. Dan akhirnya Gus Nur meyakini apa yang disampaikan oleh Bambang Tri tentang ijazah palsu presiden, karena Bambang Tri berani mubahalah di podcast dia. Kemudian Gus Nur minta saya. Mubahalah itu coba dijelaskan bro, karena kan bro kan paham soal agama yang. Jadi mubahalah itu apa sih sebenarnya dan apa konsekuensi bagi orang yang berani melakukan mubahalah itu? Ya, mubahalah itu kan sebenarnya definisi umumnya itu adalah metode untuk meyakinkan atas suatu pernyataan kebenaran bagi orang-orang yang menentang setelah dalil-dalil kebenaran itu disampaikan. Sebenarnya mubahalah itu biasanya dua pihak dan harus ada salah satu pihak yang menentang. Kalau seseorang sudah diyakinkan dengan kebenaran ya tidak perlu mubahalah. Tetapi kalau dua pihak itu sama-sama meyakini kebenaran dengan perspektif yang berbeda dan itu perlu diyakinkan, nah, maka di dalam mubahalah itu biasanya ada dua hal, isbat dan nafi. Pertama mengisbatkan satu petaka bencana, yang kedua menafikan barokah, sehingga dengan mubahalah itu ada keyakinan siapa yang bohong nanti akan ditimpa petaka, musibah, bencana, bala dan seterusnya, dan sekaligus menafikan barokah, ya, rahmat dan seterusnya. Nah ini biasanya senjata pamungkas gitu loh. Cuman memang Gus Nur ini menggunakan metode ini belum sampai pada hal yang pamungkas, sebenarnya masih banyak cara untuk memverifikasi kebenaran. Tapi oke lah, itu cara Gus Nur, saya katakan tadi, cara Gus Nur untuk meyakini satu kebenaran, akhirnya dia dengan mubahalah. Sementara setelah dia minta membantu Bambang Tri kepada saya,
Kita ini kan orang hukum, advokat. Metode memverifikasi kebenaran kan tidak dengan demikian gitu. Walaupun itu ada keyakinan agama. Tetapi bagi kami advokat ya cara menguji validitas kebenaran itu adalah membawa ke pengadilan. Di sanalah nanti kita bisa mendengar keterangan para pihak, bukan hanya versi Bambang Tri tapi juga pihak yang dianggap keliru dalam hal ini tergugat, dan kemudian ada bukti-bukti, dan nanti yang menilai juga bukan kita, kembali kepada hakim gitu. Waktu itu ada dua motif kenapa kami menerima. Pertama, motif ini kepentingan bangsa dan negara. Ya, kalau ini ijazah kepala desa yang seperti viral nggak ada masalah, paling kan kita kehilangan kepala desa saja gitu. Tapi kalau ini isunya presiden, tentu kita kan tidak ridho memiliki presiden yang dalam tanda petik ilegal, inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat. Karena salah satu syaratnya itu kan pendidikannya minimal SMA atau sederajat. Dan kalau ijazahnya palsu kan berarti tidak memenuhi syarat gitu. Yang kedua juga ada motif saya ingin menyelamatkan wibawa presiden juga, Bang. Kalau ini liar, ya kemudian menjadi bahan sosmed, diskusi tapi tidak ada kejelasan kan kasihan presiden. Maka perlu juga kita siapkan satu forum agar presiden bisa mengklarifikasi dan selesai tuntas. Ada tambahan satu lagi sebenarnya. Kami tidak ingin juga kalau konten ini tidak masuk pada ranah pengadilan menjadi liar dan kemudian ada narasi sepihak dengan stigma misalkan menebar hoax ya, sara, kebencian, keonaran yang akhirnya banyak korban karena konten ini. Dan itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap gitu. Nanti yang ngundang Bambang Tri kena masalah, Bambang Trinya kena masalah, Gus Nurnya kena masalah karena itulah kami buru-buru ini bawa ke pengadilan biar menjadi satu kasus hukum sehingga ya semua pihak harusnya menghormati. Tapi apa daya setelah ini masuk proses hukum ternyata juga Gus Nur ditahan, Bambang Tri juga ditahan. Itu mengapa kami masuk dan menggugat. Dan sayangnya tanggal 18 Oktober yang lalu ada momentum yang penting bagi Presiden kita Bapak Joko Widodo untuk bisa mengakhiri polemik ini sebagaimana rekomendasi Pak Amin Rais. Datang dengan menunjukkan itu di pengadilan, terlepas belum proses pembuktian kan boleh saja ada media di situ. Kan kami juga sudah bisa meyakini bisa saja kita mencabut. Kenapa? Karena kita pahami klien kita keliru. Wah, ada kok aslinya, presiden datang, nggak ada masalah juga bagi kami. Kenapa? Kami juga punya kepentingan untuk menjaga marwah lembaga presidennya ya, bukan individunya ya. Kan tercemar sekali kalau ada lembaga presiden diisi orang yang tidak memenuhi syarat. Tapi belakangan kenapa kami cabut tadi? Yang pertama secara prosedur itu diperbolehkan, dimungkinkan. Secara alasan yang melatar belakangnya adalah kita dulu tuh sejak menggugat itu tidak pernah kepikiran klien kita ditangkap. Karena kita juga sudah punya pengalaman gugat presiden dengan klien 4 orang saat itu ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu aman-aman saja. Walaupun akhirnya kita dikalahkan karena pengadilan menyatakan tidak berwenang di NU waktu itu. Gak ada masalah. Nah kita yakin saja karena punya presiden. Tapi mungkin kalau dulu gugatannya enteng, kalau ini agak berat. Mungkin saya tidak tahu lah, karena presiden ini kan sama-sama gugatan, sama-sama kepada presiden, gitu, dan sama-sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau dulu bedanya dulu dengan DPR juga kita gugat, gitu, 2 perkara sekaligus. Nah, tanggal 3 Oktober kita catatkan dengan perkara 592/PDTK/PNJ/KTPST, ternyata tanggal 13-nya Bambang Tri dicokok dan 14-nya jadi tersangka dan ditahan. Tanggal 3 Oktober ya? 3 Oktober kita daftarnya ya. Kok daftarnya sama dengan deklarasi Nasdem ya? Saya nggak tahu juga. Mungkin terinfiltrasi atau terinspirasi gitu. Begitu. Nah, tanggal 18 itu kita tetap jalan kan, kita sebenarnya awalnya sudah ragu. Kenapa? Karena ada 2 model lawyer Bang ya. Ada Bambang Tri ditangkap kapan? Tanggal berapa? 13. Iya. Jadi dalam posisi yang sudah ditangkap itu ya? Iya. Kita tanggal 3 Oktober udah dapat perkara, nomor perkara itu. Iya. Ketika ditangkap tuh kita sebenarnya ragu. Kenapa? Karena memang ada data, dokumen, saksi-saksi itu semua terkait Bambang Tri. Memang ada 2 model lawyer ya Bang. Ada yang lawyer itu sebelum asli diserahkan ke kantornya dia tidak akan gugat. Ada juga yang cukup kopian nanti asli dibawa ke pengadilan saja karena untuk menjaga kepercayaan kepada klien. Nah, kami itu termasuk yang kedua. Toh nanti juga bisa dihadirkan kliennya di pengadilan. Yang penting juga tanggung jawabnya besar. Iya, begitu. Kalau ada apa-apa hilang kan kita yang tanggung jawab gitu. Nah, begitu ditangkap ya
dalam tanda petik amsyong kita ini gimana nih gugatan nih. Tapi kita coba dulu karena pertimbangannya bukan hanya kepentingan Bambang Tri dan juga rakyat, juga kepentingan presiden, lembaga presiden. Kami harapkan saat itu tanggal 18 Oktober itu presiden bisa datang. Sehingga ketika presiden mengklarifikasi selesai, kami juga cabutnya. Kenapa? Karena ada keyakinan presiden punya ijazah asli. Ya ngapain kita terusin gitu loh. Ya, sama-sama lihat. Sama-sama lihat begitu loh. Tapi ternyata presiden tidak datang, dan setelah kita mau tanggal 31 kemarin, besok kan tanggal 31 kan sidang kedua. Kita pikir-pikir, ini kepentingan klien lagi, juga kepentingan rakyat ya. Karena ijazah palsu presiden itu bukan hanya kepentingan Bambang Tri gitu. Kalau kita lanjutkan, Hakul yakin kan pembuktiannya terhalang. Jadi kan kalah nggak mungkin karena beban pembuktian pada kami. Walaupun tergugat juga punya beban untuk membantah, dia juga harus hadirkan. Tapi yang awal kan beban pembuktian kita begitu. Kalau kita lanjutkan masuk ke pokok perkara kan kalah. Kalau kalah di situ kan nggak bisa gugat ulang. Paling hanya bisa banding dan kasasi. Tapi kalau banding dan kasasi dengan status memang bukti tak ada, berat. Oke, kita harus jelaskan ke Sobat Era sekalian. Ya. Jadi kalau gugatan perdata ini nggak seperti MK. Ya. Kalau MK itu full disclosure. Jadi di awal semua dokumen udah jadi rujukannya ya. Kan? Lampirannya udah lengkap. Kalau gugatan perdata ya gugat dulu, bukti nanti. Kan? Betul. Oke. Makanya kemudian yang dia bilang Amsyong tadi yang pegang data itu ternyata tapi nggak bisa diakses lagi. Gini Bang, ada dua hal. Pertama, kalau akses sekedar ketemu bisa, tetapi dokumen itu kan nggak disimpan di situ. Ada di tempat yang klien ini yang bisa ngambil. Dan dia tidak bisa memerintahkan orang lain juga. Ya nggak bisa, dia ini semata wayang. Dia bilang sampai begini, Bambang ke saya, apa-apa Pak, saya di penjara, di luar sama di dalam sama aja. Di luar saya sudah seperti orang yang nggak punya saudara. Ya seperti orang nggak punya saudara, papa saya. Ya udah di dalam juga sama aja. Jadi kalau untuk mental saya ya angkat topi lah dengan Bambang Tri ini luar biasa. Sampai penyidiknya waktu mau menyidik itu, gila ini Bang, berani bener dia orang ini. Mohon maaf, dia duduk santai begini. Pak, yang penting tolong carikan rokok saja kalau pas jago gitu. Gak ada takutnya nih Bambang Tri. Gitu. Nah, yang kedua saksi. Nah, saksi kan kalau ketemu kita kan bisa kita cari alamatnya, pertama lama, nggak tahu juga, nanya-nanya. Ketika ketemu kita juga di tengah hiruk pikuk kayak gini, saya juga nggak yakin dia bisa diyakinkan. Saya nggak yakin juga walaupun Bambang Tri yang minta. Nggak tahu juga itu. Itu kan kayak pemilu kemarin kan? Oh iya. Pemilu kemarin bilang keterlibatan ini, terlibatan itu. Begitu jadi saksi nggak berani. Nggak berani. Ya. Ya itulah memang kalau kita melawan kekuasaan itu ya ribetnya begitu memang. Dan itulah yang kemudian kami ambil keputusan musyawarah nih Bang, tim lawyer, udahlah kita tarik. Dengan begitu kan kepentingan klien masih terjaga. Dia masih bisa menggugat kapanpun kalau nanti sudah keluar. Atau mungkin dalam ketentuan lain setelah penguasa ini tidak punya kekuasaan itu mungkin juga bisa gitu. Yang jelas kan kita butuh membersihkan sejarah tentang ijazah ini. Nggak mungkin kita anggap selesai. Dan sayangnya sebenarnya yang punya tanggung jawab ini adalah negara, dalam hal ini representasi lembaga kekuasaan negara. Ya kalau ini presiden yang dituduh dalam tanda petik ya, DPR kan harusnya bertanggung jawab untuk mengklarifikasi ini sebenarnya. DPR dan DPD dong. DPD bahkan iya. Soalnya kan fungsi pengawasan kan. Betul. Gitu. Berarti Lanyala perlu juga. Semualah ya. Karena kalau Puan kan dari satu arus kekuasaan. Iya. Ya. Jadi kalau saya kan dari orang hukum tata negara bro, saya mengatakan kalau ada masalah seperti ini, memang rasanya kurang pantas digugat di pengadilan. Pengadilan ya. Karena apalagi gugatannya perdata. Betul. Karena walaupun dimensinya perdata, tapi ini kan tata negara, ya kan konsekuensinya tata negara. Harusnya ya kalau kita memiliki fungsi pengawasan yang betul, DPR harus menjalankan hak-haknya harusnya. Ini kan hak angket tuh, penyelidikan. Betul. Nah, mungkin sebelum melakukan hak angket ya hak bertanya dulu kan. Kalau memang jawabannya nggak meyakinkan, baru angket. Toh yang dicari kebenaran kan. Kalau hak bertanya tadi sudah bawa ijazah di depan DPR kan selesai juga itu. Iya, gitu. Dan memang problem kenapa kita gugat ya, dimensi perdata kita tarik walaupun pertanggungjawabannya kan tata negara. Kalau presiden berhenti kan tata negara. Itu kan pernah kami persoalkan dulu waktu kita gugat presiden dan DPR. Kenapa DPR kita gugat? DPR juga melakukan PMH karena tidak menjalankan fungsinya. Saat itu kita minta DPR menjalankan fungsinya untuk apa? Controlling terhadap presiden yang tadi melakukan PMH tadi gitu loh.
Tapi ya dua-duanya waktu itu AMSO di NU dua-duanya. Ya. Dua-duanya di NU. Jadi sebenarnya ini berangkat dari keprihatinan kita, ada lembaga yang sebenarnya punya fungsi, punya tugas sekaligus tanggung jawab dalam persoalan ini. Tidak jalan ya kita sebagai rakyat kecil gitu loh, berusaha mencoba. Walaupun kita tahu akan kandas seperti ini begitu loh. Oke. Tapi paling tidak jadi wacana. Jadi ada semacam kesadaran publik bagi kita, khususnya kesadaran kebangsaan ya. Bahkan kalau lebih mendalam, biar terpatik atau terpicu suasana kebatinan kebangsaan kita sebenarnya dengan bangsa kita, risau nggak sih dengan keadaan ini gitu. Oke. Tapi kalau suasana kebatinannya I'm very happy you come in my country, ya silakan saja, nggak ada masalah berarti kan. To invest ya. To invest to in my country. Oke, tapi persoalannya adalah kalau melihat gejala yang ada ya. Ini agak berat ya saya tanya, tapi kan harus saya tanyakan karena saya mewakili kepentingan publik. Menurut Bro Hozinuddin, kira-kira apa yang disampaikan Bambang Tri itu meyakinkan nggak? Karena banyak orang mengatakan ini apalah nggak benar dan lain sebagainya. Karena saya udah baca yang namanya Jokowi Undercover 2 itu, dan memang luar biasa, maksudnya luar biasa. Seperti misalnya dia mengatakan bahwa SMA-nya nggak lulus ya kan, 2 kali nggak naik, kemudian tidak pernah masuk Fakultas Kehutanan UGM, apalagi punya ijazah, dia menggunakan jasa Hari Mulyono ya, Hari Mulyono itu which is iparnya sendiri ya kan, suami Ida Yati yang dinikahi oleh Ketua MK kan, begitu. Nah orang kan shock juga begitu, wow itu. Nah gimana? Apakah meyakinkan atau sebenarnya dia bluffing aja? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Bang, karena kita orang hukum, semua informasi itu kan baru informasi, perlu kita uji gitu. Kenapa kita berani menguji? Karena ada dasar, ada data-data yang dihadirkan tadi. Mulanya ya kita anggap ya 50-50 lah, 50% untuk Bambang, 50% untuk Joko Widodo gitu. Baru kita akan uji di pengadilan. Tapi dalam perjalanan ketika kita lihat fakta persidangan, kita menggugat, gitu, yang kita gugat SD, SMP, SMA, tapi kok yang bicara UGM, bicara S1-nya, kemudian muncul statement dari teman SMA, guru bahasa Inggris, guru kimia, sampai ada reuni dan seterusnya. Bagi saya pribadi nih ya, mohon maaf, bukan meyakinkan bahwa ijazah itu asli, justru sebaliknya saya tambah bertanya-tanya gitu. Oh, sampai ada yang nyasar ke pengadilan juga. Ke pengadilan. Dan kemarin itu bawa ijazah juga dia. Iya, dia mau masuk ke pihak. Ini orang nggak ngerti hukum nih. Kalau mau jadi pihak intervensi kan harus mendaftar dulu persetujuan hakim, bukan langsung nyerobot begitu loh. Saya memang menyarankan siapapun yang punya kepentingan boleh menjadi pihak intervensi. Ada bisa menjadi pihak yang nge-approve presiden atau penggugat atau netral di tengah, itu terserah saja begitu. Nah, sampai kemudian Bambang Tri ditangkap. Nah, ya saya kemudian memberikan keyakinan kepada apa? Ya bisa jadi ini benar begitu loh. Iya. Jadi yang tadi 50% malah naik. Jadi agak lebih gitu. Walau terakhir sekali lagi, karena secara agama kita harus husnuzon, secara hukum kita harus presumption of innocent. Sampai hari ini ya saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa karena gugatan itu pun terpaksa kami cabut karena ukurannya tetap putusan pengadilan. Oke ya, walaupun secara hukum kan tadi presumption of innocence, tapi dari analisis hukum makin menguatkan kira-kira begitu ya. Bro, kita baca komentar Sobat RH ya. Silahkan. Itulah hebatnya kalau di RH Channel ya. Anda siap dimaki, siap juga dipuji ya kan. Tidak terbang. Dipuji tidak terbang, dimaki tidak tumbang ya kan. Tapi kalau nyanyi suaranya sumbang. Itu namanya si Bambang. Bambang yang bukan Bambang Tri. Bukan Bambang Tri. Itu kerjanya si Bambang ya. Oke. Tadi kita sudah melemparkan polling ya. Apakah Anda setuju pencabutan gugatan Bambang Tri soal ijazah palsu di pengadilan? For the time being, untuk sementara waktu ya, 3.600 yang voting, yang setuju 20%, tidak setuju 76%, ragu-ragu 3%. Saya kira tone seperti ini wajar lah ya. Karena mereka kan ibarat pertandingan sepak bola. Iya, belum selesai. Di klimaksnya. Ya kan? Itu sama seperti saya nonton sepak bola Piala Eropa tahun 1992 ya kan. Jangan Anda belum lahir lagi. Udah 10 tahun itu Bang. 1992 antara Belanda lawan Denmark. Lagi seru-serunya pertandingan dan diakhiri adu penalti. Waktu itu saya masih mahasiswa.
Nontonnya pun TV hitam putih di kos-kosan kan. Begitu tembakan keberapa berhenti karena sewa satelitnya selesai. Untung, tapi ada untung juga karena Belanda favorit saya kalah. Tapi itu kan kebangkitan itu. Ya ampun, saya bilang selesai karena dulu waktu itu rezimnya kan baru rezim TVRI kan. Walaupun pada waktu itu apakah RCTI, karena RCTI itu 89 sudah kan. Aslinya. Oke. Bro Housinuddin, silakan ditanggapi secara umum apa yang saya bacakan tadi, dan kebetulan Kate Victoria sudah datang. Ya. Pertama, memang kami menggugat itu bukan untuk memuaskan satu pihak atau semua pihak. Kami ingin mencari kebenaran. Dan kebenaran dalam perspektif hukum ya harus kita uji di pengadilan. Terlepas akhirnya ujian untuk menguji kebenaran tadi terhalang dan kami cabut, itu hal yang lain gitu. Yang kedua, saya pikir kalau ada yang merasa tidak puas, ya tidak terhalang hak hukumnya untuk mengajukan gugatan karena kepentingan yang terkait dengan Bambang Tri ini ya bukan kepentingan pribadi Bambang, tapi kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, saya kira problem penting yang kita hadapi adalah nilai-nilai kebangsaan kita tentang kejujuran. Soal ini kan sederhana, kalau ada sikap jujur, mau ya setara dengan rakyatnya, datang ke pengadilan, tunjukkan, selesai juga. Dan kita juga akan legowo, dan kita akan nasihati klien kita. Bang, Bambang, ente keliru. Saya sudah ditunjukkan aslinya dan analisis ente itu semuanya keliru, kan selesai begitu. Tapi karena ini panjang, jadi dan tolong bertobat. Nah, bertobat iya. Mubahalanya bahaya. Bayar kifarat sumpahnya 3 hari paling enggak. Nah, cuman sebenarnya ada satu otoritas yang bisa mengungkap ini menurut saya, Bang, karena punya kewenangan, punya hak paksa untuk memanggil, untuk menghadirkan. Saya kira kita kembalikan sebenarnya kepada lembaga yang konstitusional diberikan kewenangan untuk itu tadi, proses politik. Ya, proses politik melalui DPR dan DPD tadi gitu. Itu harapan kita, kecuali kalau kita punya kesepakatan syukut ya, ijma sukut ya, kita biarkan ini menjadi noda sejarah. Ya sudah. Luar biasa. Oke, Bro. Udah itu aja. Tutup. Ya. Begitu aja tutup. Baik, begitu saja pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.